recording. Saya tidak ingat. Saya mau record audio. Suara saya kok feedback ya? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Saya setting audio dulu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mic saya ya, kayaknya feedback sebentar ya. Berapa nih? Cek 1 2 3 cek 1 1. Cek 1 2 3. Oke. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih terus bisa Allah berikan kesempatan ya untuk kembali bersilaturahim. Tadi pagi bangun pagi subuh, Abi lihat WA ada sahabat Abi di Sorong, Papua yang menghembuskan nafas terakhirnya tengah malam tadi ya. Ya, mungkin beliau masih berpikir, tadinya beliau orang baik, insyaallah Abi bersaksi. Beliau seorang sahabat Abi di bisnis Abi ya, Kangen Water 6A. Dan ternyata Allah takdirkan tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tentu kematian ini sebagaimana rezeki ya, itu akan terus mengejar kita. Jadi kematian sudah ditakdirkan, pun rezeki sudah tertakar kan dan tidak mungkin tertukar. Ya. Nah, coba bagus tuh. Rezeki sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Nah, cakep. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah zikrul maut, menjadi sebuah pengingat buat Abi dan teman-teman semua, anak-anak Abi semua yang ada di Zoom meeting kajian satu doa pagi hari ini ya. Yang di Lampung, yang di Balikpapan, yang di Jogja, yang di Bogor, yang di Tuba kayak juga ada nih ya, Tulang Bawang dan semua insya Allah ya anak-anak ideologis Abi insya Allah Allah berikan terus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah dalam berjamaah, nikmat istiqomah dalam terus bergerak dalam ketaatan insya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, anak Nabi semua, abang kakak, ayah, bunda, ibu rahimakumullah. Tadi ketika Abi mau apa namanya ngisi materi gitu ya, Abi coba coba apa namanya cari apa yang mau Abi bahas di kajian sedoa kan. Lalu Abi carilah di notes-notes Abi di sini gitu ya. Ketemulah sebuah ayat. Oke, Abi baca. Terus masih kurang puas, lalu Abi buka lagi Al-Quran, terus Abi buka dengan teknik, tapi udah pernah sharing ini belum ya tekniknya? Teknik garpu tala namanya. Ya, teknik apa? Teknik garpu tala. Antum tahu nggak garpu tala itu, kalau dulu zaman SMA antum kalau lagi nggak mabal ya, lagi nggak bolos. Jadi kalau ini adalah garpu tala, nah itu ada frekuensinya, bentuknya kayak katapel gitu, ya. Nah, dia misalnya 100 Hz. Nah, kalau dia ada dua garpu tala, yang satu 100 Hz, yang satu 50 Hz. Terus yang 100 Hz ini itu frekuensinya kita ting gitu ya, kita sentil atau kita pukul, dia bunyi ting gitu. Kalau frekuensinya berbeda, ya, si garpu tala kedua itu dia tidak akan beresonansi namanya. Tidak akan apa? Beresonansi. Ya. Nah, ketika si garpu talanya tadi, ada garpu tala besi seperti ini, ketika frekuensinya sama-sama 100 Hz katakan, ini dipukul ting. Nah, ini sama-sama 100 Hz, dia akan ikut bergetar ting gitu. Jadi merambat nih energi gelombang suara. Ketika frekuensinya sama, ketika energinya gitu ya, vibrasinya sama.
Nah, teknik ini sudah lama dan salah satu dipopulerkan juga oleh salah satu guru Abi juga ya, Ustadz Nasrullah Manet Rezeki. Beliau menuliskan teknik Garpu Tala di buku Manet Rezeki. Pendek cerita, Abi itu kalau lagi galau, kalau lagi butuh solusi gitu ya, butuh insight, butuh hikmah, butuh sesuatu yang butuh jawaban, ya, butuh tuntunan gitu ya. Dari masalah apapun yang Abi sedang rasakan, kita sudah tahu ya, kita sudah tahu Al-Quran ini adalah asyifa, obat. Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan. Kita tahu Al-Quran ini adalah apa ya, manual guide gitu, manual guide instruction gitu, buku buku manual kehidupan. Tapi ketika kita punya masalah nih, galau ya kan, galau, gua wakaf motor gak ya, kayak Faris kemarin kan, Masya Allah, kita doakan ya segera, ya Allah takdirkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya, se sesurga di dunia dan di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah nih Faris ya, wah bingung nih, gua mau wakaf apa kagak nih, wakafnya mau motor apa mobilnya, ha, begitu. Atau antum lagi galau, iya, patah hati misalnya begitu ya, atau lagi nggak punya duit, atau lagi sakit, atau pokoknya ada, hati itu rasanya sedang berat, antum entahlah punya penyakit, hutang, punya masalah keluarga, atau sedang galau, whatever your problems are gitu ya, apapun problem kita, kan jawabannya di Quran. Nah masalahnya, Quran surat apa, ayat berapa gitu kan. Ya, kalau Abi kan ya nggak sesoleh antum hafal ayat ya, apa namanya, makna gitu ya, Masya Allah gitu. Nah, Abi sering menggunakan teknik eh, garpu tala. Teknik apa namanya? Garpu tala. Ya, bukan garpu sendok ya. Gopur sukanya garpu sendok dia kayaknya. Teknik garpu tala. Nah, ketika teknik garpu tala kita gunakan dengan resonansi yang sama, dengan getaran vibrasi yang sama, ya, nanti Allah akan bukakan tuh ayatnya apa. Ya, ya ini sebenarnya teknik minta petunjuk aja sih sama Allah. Bisa jadi tepat, bisa jadi langsung dia melambung dulu, terus kita nanti baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, atau terus nanti kalau Abi minimal satu satu lembar, satu halaman Abi baca, atau kira-kira kalau nyambung halaman setelahnya atau halaman sebelumnya Abi lihat nggak ada kisah yang menjadi hikmah buat Abi. Nah, apa yang Abi lakukan ya, Astagfirullahaladzim, Abi istighfar, lebih berdoa, ya Allah, saya minta petunjuk. Ya, saya lagi butuh insight, saya lagi butuh solusi. Saya bayangkan, ya kalau antum lagi punya masalah, untuk pengen dapat solusi, antum bayangkan masalah antum. Antum berdoa, ya Allah, kalau yang maha memberi petunjuk, berikanlah petunjuk dari Quranmu ini, ya Rabb. Nah, tadi Abi buka lah ini di handphone, terus Abi buka, ya, saya mau minta tunjuk, saya mau ngisi kajian, ya Allah, saya ngisi apa ya Allah, gitu. Terus saya buka lah, set, saya ini, terus bukanya tuh bebas gitu, istilah kata, biarlah tangan kita, jari kita, Allah arahkan gerakan kemana gitu, ya. Nah, ternyata Masya Allah, ayat yang sama dengan apa yang Abi buka di sini. Oke, kayak ini perlu Abi bahas nih. Dan ini salah satu ayat favorit Abi dan sering Abi bahas. Dan rasa-rasanya mungkin apa ya, istilah kata, ini pesan keras buat Abi ya. Abi kemarin-kemarin mungkin sedang galau, sedang nggak bersemangat ya. Nah ternyata terbukalah, eh, tadi tadi Abi sebenarnya awalnya pengen membahas ayat yang kita baca pagi ini kan gitu ya. Nah, yang tadi di apa, One Day One Juice gitu, ternyata Abi coba pakai teknik Garputala dan terbukalah surat Al-Maidah ya, ayat 83. Nah, ini sering Abi bahas nih, awal juz 7. Wih, kok sama di catatan notes di iPhone Abi begitu. Dan ini ternyata adalah pesan keras buat Abi ya, yang mungkin ya, aneh nggak ngomongin antum lah, antum soleh-soleh ini kan pengingat buat Abi. Tapi kalau ternyata antum tersindir, tersinggung gitu ya, iya ini Abi ngomongin aneh nih, nah itu ya memang dimaksudkan sebenarnya karena ayat ini semua buat kita semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini surat Al-Maidah ya, ayat 83, halaman 122, sebelah kiri paling atas. Uh.
Hafal dok, Abi? Iya, enggak ini lihat bukan hafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ayat 83-nya wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ya. Dan apabila mereka mendengar sesuatu ma unzila apa yang diturunkan ila rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara ayunahum tafidu minad dam' ya engkau akan melihat mereka bercucuran dam' air mata ya engkau melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan ya mimma arafu minal haq disebabkan kebenaran telah mereka ketahui ya. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, Rabbana amanna, kami telah beriman. Ini artinya ini salah satu ciri-ciri orang beriman. Ayat ini, maka catatlah kami bersama orang-orang yang syahidin. Orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah bersaksi bahwa Allah dan Rasulnya gitu ya. Kebenaran Al-Quran dan Rasulnya Muhammad. Nah, abang kakak ya bunda, ya rahimakumullah, sejatinya ini tamparan buat Abi gitu ya. Abi sering memotivasi antum, mengajarkan antum, menginspirasikan antum, memaksa antum, apa bahasa Abi, harus menjadi seorang macan di atas panggung, tapi juga harus menjadi seorang macan di atas sajadah. Nah, ini ayat macan di atas sajadah. Apa? Ketika kita membacakan Quran atau kita mendengarkan Quran, wajilat 10 buhum. Itu di Al-Anfal ya. Al-Anfal ya, ayat ayat 2 ya, kalau nggak salah ya. Wajilat 10 buhum. Ketika orang mendengar kata kalimat Allah ya di telinganya, maka hatinya bergetar gitu ya, hatinya bergejolak. Wajilat 10 buhum, hatinya tuh bergoyang gitu ya, bergoncang. Nah, wajilat 10 buhum tuh hatinya guncang. Dan ternyata di 583 ini ya bukan hanya wajilat 10 buhum ya, tapi tafidu minad dam'i ya, dari ayunahum, dari matanya tafidu ayunahum tafidu minad dam'i, air mata bercucuran. Mimma arafu minal haq. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran yang Allah sedang berikan. Oke, this is not for you guys. Kayaknya kalian sudah sangat wajilat 10 buhum, mata menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah. Ini buat Abi. Ya, Abi yang mungkin sedang jauh dari Quran, Abi mungkin yang nggak berjilat 10 buhum, yang mungkin tidak bercucur air matanya. Nah, diingatkan lagi nih, karena di handphone. Tapi ini Abi kayak cocokologi, ya nggak apa-apa lah, terserah lah apapun teorinya. Kebetulan qadarullah, ya kan? Qadarullah di handphone Abi buka 583, di Quran Abi buka 583. Kayaknya Allah sedang ngasih tahu, Andika, woi, ya, lu jangan cuma ngomong doang. Coba lu udah menikmati belum ketika antum membaca Quran? Dan ini adalah salah satu tadi si surat Al-Anfal dan di 583 ini itu kita bicara eh, indikasi atau indikator orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ya, bukan kita ini kalau antum beriman kan sudah lah di level iman paling rendah kita mengimani rukun iman gitu kan. Nah, Abi sedang ingin mengajak bahwa guys, yuk kita apa namanya naik level gitu. Kita naik level ke iman yang lebih mantap. Yaitu apa? Wajilat sekulubu. Ya, ini saya buka Anfal deh. Nah, benar ayat 2 kan? Alhamdulillah. Coba baca. Innamal mu'minuna, nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin, alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Tuh, ya. Benar. Ayat 2 guys, surat Al-Anfal, ya. Surat ke-8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Nah, dan jika dibacakan ayat-ayatnya,
ya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya materi ayat 2 ya wajar qulubuhum ya betul. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ya dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imanan. Zadatsum itu bertambah keimanan ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertambah kuat keimanannya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, itu sesungguhnya orang yang beriman. Artinya ya ini syarat dan indikator ya yang lebih amazing lagi untuk menjadi orang yang beriman. So, yuk evaluasi diri. Sudahkah kita bergetar ketika kita mendengar kata Allah dikumandangkan? Ya, sudahkah kita merasakan getar-getar cinta ketika kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Allah? Ya, ini pengingat buat Abi. Udah jam 6 aja. Nah, terus seperti tadi Abi bilang, oke, ini apalagi nih message-nya? Mungkin bukan cuma ini. Nah, Abi baca tuh di halaman 122 tadi kan, yang Abi buka. Nah, di ayat 89-nya, di paling bawahnya, ini ayat yang ya tidak pernah Abi, apa namanya, belum pernah Abi kaji mendalam. Cuman kok kayaknya ini ayat juga berbicara buat Abi, begitu ya. Abi baca artinya, ayatnya agak panjang. Ayat ke-89 di sebelah bawah ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Oh, ternyata ini ada kafaratnya nih guys. Oke. Langsung gue berpikir, gue pernah sumpah-sumpah apa ya gitu ya. Sumpah demi Allah gitu ya. Saya nggak lakukan ini atau sumpah gue akan melakukan ini ya. Ah, coba evaluasi diri. Ini habis sedang mengevaluasi diri nih sejatinya. Maka kafaratnya denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Tapi Bi, kita makannya dikasih sama MB. Nah, gitu ya. Ya sudahlah. Antum coba dikira-kira aja makan di MB sepiring berapa gitu ya. Nah, seharinya berapa? Nah, ini 10 orang. Memberi makan, terus yang kedua memberi pakaian kepada mereka. Nah, kalau ya. Boleh nggak Bi diikutkan ke pasar baju bahagia? Itu mah yang ngasih baju MB bukan lu artinya gitu ya. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Well, hari ini hamba saya sudah tidak ada. Coba kita analogikan ya kita kita berikan pekerjaan mungkin ke orang, kita kita berikan modal bisnis, katakan begitulah mungkin bahasa sekarang. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Kata antum mau gampang nih 3 hari. Oke. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Apa yang menjadi pelajaran buat Abi? Kalimat awal dari surat ini ya, dari ayat ini adalah la yu'akhidhukumullahu ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Artinya, kalau kita enggak arti gini, kalau ternyata kita pernah bersumpah terus kita nggak melakukannya, ini ada hukuman Allah nih, ya. Kalau kita nggak bayar dendanya, nggak bayar kafaratnya, ini ada hukuman Allah, gitu. Nah, jangan-jangan hari ini hidup kita nggak kemana-mana, ya kan? Hidup kita nih, ya, begitulah, ya. Ya mungkin sedang dihukum sama Allah, jangan-jangan karena mungkin kita nggak sadar atau secara sadar kita bersumpah ya untuk melakukan sesuatu, nazar mungkin, ya, tapi kita nggak melakukan itu. Ya ini sih gue lagi ngingetin diri Abi ya, begitu. Artinya yang pertama, jangan terlalu mudah mengucap sumpah. Ya, nanti coba kita kaji lagi tafsir lebih mendalam terkait ini. Cuma sederhananya tadabur singkatnya, ekspres tadaburnya dari terjemahannya, ya sudah, jangan terlalu banyak sumpah demi Allah. Ya kita sumpah demi demi Allah, demi Nabi, demi demi Al-Quran. Ah, jangan terlalu mudah untuk mengatakan itu, apalagi eh, apalagi ketika apa ya ada ada
eh, ada bukan urutan ya. Ada hal berikutnya yang kita janjikan kita ingin melakukan sesuatu karena sumpah tersebut. Dan ternyata kita lupa melakukannya gitu. Ya beda kalau antum dituduh katakan mencuri gitu, dituduh berzina, dituduh apalah membunuh gitu ya. Ya sumpah demi Allah saya nggak ngebunuh gitu ya. Iya, itu beda cerita gitu ya karena emang kita disumpah Quran dan seterusnya gitu. Oh, hmm, iya iya. Nah, kan dapat insight kan? Coba lah. Antum lah berakad kan? Ya. Akad itu kan tanda kutip ya mungkin sumpah kecil atau kita yang nanti antum pejabat gitu ya. Dari beberapa antum nih ya anak-anak Abi ini jadi pejabat mungkin jadi umaro kita kan disumpah nih ya sumpah dokter. Udah sumpah gue nggak jadi dokter tapi kan gue nyembuhin orang juga ketika geng motor insya Allah sama lah ya. Nah, eh, sumpah kan kita suka disumpah. Nah, kebayang nggak beratnya amanah teman-teman? Ya, beratnya sebuah amanah ketika kita disumpah ya dengan sebuah Quran gitu. Tapi kan kalau kita melanggar janji kampanye kita tinggal puasa 3 hari. Ya nggak gitu konsepnya guys. Enak banget lo jadi presiden gitu kan, lo jadi gubernur, lo jadi kepala ketua RT gitu kan. Atau jangan kepala keluarga. Saya bersumpah. Tuh kan kena lagi nih gue. Banyak hikmah teman-teman. Saya bersumpah, mungkin lo mengucapkan secara lisan ataupun secara sir dalam hati, tapi ngomong begini nih, saya bersumpah akan membahagiakan keluarga saya. Hmm, dan sampai sekarang mungkin antum belum membahagiakan kedua orang tua antum. Mungkin antum bersumpah untuk membahagiakan pasangan antum. Antum bersumpah untuk membahagiakan anak-anak antum, guru-guru antum, santri-santri antum. Ya, tapi ternyata sumpah itu hanyalah sumpah serapah, sumpah itu hanyalah sumpah yang menjadi sampah. Asik. Sumpah yang menjadi sampah. Ah, so, ya, Abi mentadaburnya begitu sih. Iya, benar juga ya. So, terus gimana dong? Ya sudah. Sekarang kalau memang antum sudah pernah bersumpah untuk membahagiakan kedua orang tua antum, buktikan. Ya, buktikan. Jadi penghafal Quran yang benar. Jadi anak soleh lah, definisi soleh ini banyak lah. Tapi dengan antum sekarang ngafal Quran, antum ada di MB, antum ikut kajian, nah udah Allah catat sekarang hari ini sebagai hamba-hambanya yang soleh. Tapi orang tua saya udah nggak ada, Bi. Ya, beberapa di sini orang tua santri yang ikut kajian, mungkin orang tua sudah tidak ada. Ya, tetap kan, bukan berarti amal soleh kita tidak bisa mengalir pahala buat mereka. Kita niatkan itu. Ya. Kita yang pernah bersumpah untuk membahagiakan orang tua kita pernah bersumpah mungkin ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai tapi belum bisa mewujudkannya. Yuk guys, dalam juga ya ternyata ya Garputala ini. Saya nggak tahu seberapa dalam buat antum, tapi buat Abi sebagai kepala rumah tangga, sebagai Abi, sebagai lelaki yang punya banyak janji terhadap orang-orang, terhadap diri sendiri, terhadap orang-orang yang dikasihi gitu ya. Wow, PR banyak sekali. Semalam Abi sampai jam jam setengah 12, jam 12 Abi lupa. Di warung pinggir jalan gitu, Warmindo kerja. Lagi malah saya di rumah gitu ya. Ya, banyak kerjaan, banyak janji, banyak sumpah yang harus habis Abi harus wujudkan gitu dengan kerja-kerja Abi gitu. Ya, hari ini Abi ke pondok insya Allah ya ngajar dan seterusnya. Ya itu bagian dari oke. Abi sudah pernah punya sumpah dalam diri gue ingin membangun peradaban gitu misalkan gitu. Ya, saya bersumpah untuk menjadikan diri saya ini, insya Allah, apa ya, berkontribusi besar di jalan Allah. Nah, kalau kita nggak wujudkan itu, teman-teman, ternyata ada kafir. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Gitu. Begitu, teman-teman, abang kakak, ayah bunda, iwa fillah rahimakumullah, anak nabi yang disayangi, mudah-mudahan jadi jalan keberkahan buat kita semua, ya.
Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari Abi tentunya banyak kesalahan Al-Fakir. Yang jelas 583 dan 589 ini pagi hari ini begitu menghujam, begitu menampar buat Abi pribadi. Syukur-syukur antum semua ikut tertampar, gitu ya. Terima kasih, kita ketemu hari ini di pondok insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I love you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sanal jaza untuk Abi yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Iti mohon izin Nyata di kajian yang tadi disampaikan oleh Abi di akhir acara. Selanjutnya, Ayah Bunda Bang Kakak, kita akan mengikuti program MIM, menghafal itu mudah, yang akan dipandu oleh Ustadz Zafron. Assalamualaikum Ustadz Zafron. Waalaikumsalam sayang gitu dong, sayang-sayangan kalian lah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sudah siap pada pagi hari ini? Siap insyaallah. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda bapak, kita lanjut ke sesi mim. Boleh dibuka Al-Qur'annya di Quran surah Al-Balad. Baik, kita masuk ke sesi mim. Mim itu menghafal itu mudah. Apa itu mim? Itu mudah. Kita akan mim di Quran surah Al-Balad. Surah apa? Al-Balad memiliki arti negeri. Apa arti dari Al-Balad? Negeri. Surah Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Terdiri dari berapa ayat? 20. Surah Al-Balad terletak di halaman ke-594. Terletak di halaman keberapa? 594. Surah Al-Balad merupakan surah yang ke-90. Merupakan surah yang keberapa? 90. Surah Al-Balad termasuk golongan surah Makkiyah. Termasuk golongan surah apa? Makkiyah. Dinamakan Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Karena turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Baik ayah bunda bangga, kita akan mim di Quran surah Al-Balad ayat ke-10 ya. 11. 11. Oke. Ayat ke-11. Baik, sebelum itu mari kita murojaah bersama dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Ayah bunda bangga boleh mengikuti saya. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdain. Baik, ayah bunda bangga kita akan menghafal di ayat ke-11. Ayah bunda bangga boleh mengikuti setelah saya. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah.
Baik, untuk mempermudah kita akan bagi menjadi dua bagian. Ayah bunda maka boleh mengikuti setelah saya. Falaqatahama. 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 Baik, kita dengar artinya. Falaqatahama, tetapi dia tidak menempuh. 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 Apa bahasa Qur'annya tetapi dia tidak menempuh? Falaqatahama. Apa arti dari falaqatahama? Tetapi dia tidak menempuh. Apa bahasa Qur'annya tetapi dia tidak menempuh? Falaqatahama. Apa arti dari falaqatahama? Tetapi dia tidak menempuh. Oke. Tetapi dia tidak menempuh. Oke, baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ayah bunda bangka boleh mengikuti setelah saya. Al-aqabah. 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 Baik, kita artinya. Al-aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. 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 Apa bahasa Qur'annya jalan yang mendaki dan sukar? Apa arti dari al-aqabah? Jalan yang mendaki dan sukar. Apa bahasa Qur'annya jalan yang mendaki dan sukar? Al-aqabah. Apa bahasa Qur'annya jalan yang mendaki dan sukar? Al-aqabah. Apa arti dari al-aqabah? Jalan yang mendaki dan sukar. Oke. Baik. Ayah bunda maka kita akan gabung dua bagian tadi menjadi satu ayat yang sempurna. Ayah bunda maka boleh mengikuti setelah saya. Dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Baik, kita artinya falaqatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqatahamal aqabah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Terakhir, falaqatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan tetapi tidak tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa bahasa Qur'annya tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Falaqatahamal aqabah. Apa arti dari falaqatahamal aqabah? Tapi dia tidak mengikuti jalan yang mendaki dan sukar. Apa bahasa Qur'annya tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Falaqatahamal aqabah. Apa arti dari falaqatahamal aqabah?
tetapi Dia dia tidak tidak menempuh menempuh jalan jalan yang mendaki dan dan sukar. sukar. Oke. Baik, Ayah Bunda Bangka. Kita masuk ke sesi tes ya, Ayah Bunda Bangka. Yang pertama boleh kepada Bapak Sukirman. Assalamualaikum Pak Sukirman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Sudah hafal Pak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik, langsung saja bacakan ayat yang kita hafal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Artinya Pak? Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa bahasa Qur'annya tetapi dia tidak menempuh? Falaqtahamal aqabah. Tetapi tidak menempuh saja Pak. Apa bahasa Qur'annya? Falak tahamal. Kepala kata hama. Apa arti dari al-aqabah? Jalan yang mendaki dan sukar. Jalan yang mendaki dan sukar. Apa Jalan- arti dari Quran? Iya, betul Pak. Apa arti dari Quran surah Al-Balad? Terdiri dari Artinya berapa negeri. ayat Pak? 20 Surah ayat. Al-Balad terletak di halaman keberapa Pak? 594. Surah Al-Balad termasuk golongan surah Makkiyah apa surah Madaniyah Pak? Surat Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Kita beri takbir kepada Bapak Sukirman. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Sukirman. Sudah Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Baik. Yang kedua, boleh kepada Ibu Sri Mulyati. Assalamualaikum Bu. Boleh di-on-kan dulu Bu mic-nya? Aduh, mati. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah bil khair. Insyaallah. Sudah hafal Bu? Insyaallah. Baik, langsung saja bacakan ayat yang kita hafal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahamal aqabah. Tetapi tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Insyaallah. Apa arti dari falaqatahama? Tetapi dia tidak menempuh. Apa bahasa Qur'annya jalan yang mendaki dan sukar? Al-aqabah. Apa arti dari Quran surah Al-Balad, Bu? Negeri. Surah Al-Balad merupakan surah yang keberapa, Bu? Ke-90. 90. Surah Al-Balad terdapat di juz keberapa, Bu? Juz 30. Surah Al-Balad termasuk golongan surah Makkiyah apa surah Madaniyah, Bu? Makkiyah. Kenapa Diturunkan dinamakan Makkiyah? sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Kita beri takbir kepada Bunda Sri Mulyati. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Sri Mulyati yang sudah menyatakan hafalannya. Baik, mungkin cukup dua orang tadi sudah mewakili ayah bunda maka semuanya. Mungkin itu saja sesi mim kita pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza untuk Ustadz Zafron yang sudah memandu mim pada pagi hari ini. Baik ayah bunda bang kakak, saatnya Vivi membacakan resum kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Abi. Kita butuh tuntunan atau solusi dari setiap permasalahan kita. Solusi itu adalah Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 83, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkan hati dan pikiran agar terasa nikmat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bergetar hati dan bercucuran air mata karena kebenaran Al-Quran. Inilah indikator orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-89-nya, hukuman bagi orang-orang yang melanggar sumpah. Yang pertama memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Ketiga memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Yang keempat berpuasa selama 3 hari.
Demikian resume yang bisa Vivi sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayah bunda bang kakak, usai sudah kajian satu doa kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Agar majelis ilmu ini mendapatkan keridhaan Allah, mari sama-sama kita mengucapkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Karena di setiap nafas kita ini dosa-dosa semakin bertambah, sementara amal ibadah kita tidaklah seberapa, maka mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebagai penutup, mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesempurnaan dan kebaikan pasti datangnya dari Allah, sementara segala kekurangan dan keburukan datangnya pasti dari diri saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Vivi beserta seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih.